Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, disilakan untuk absen terlebih dahulu. Ini kelas RC ya. Pagi ini kita ketemu kelas RC. Lanjut distribusi kontinu di gamma, eksponensial, chi-square, dan Weibull ya. Materinya ada di GCR. Nanti kalau kurang lengkap coba saya akan berikan lagi. Sepertinya tadi atau kemarin ya di RA itu. GCR-nya samakan dengan RA ya. Sepertinya udah ya. Ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk ya untuk absensinya ini ya. Bila mana ada yang nggak bisa nanti kita panggil. Ini itu absennya ya. Tiga puluh enam ya. Ini ada Rio Febrian. Hadir Pak Rio Pak. Oh, iya. Kemudian ada Muhammad Reza Revandi, Zidan Ramadan, Jagat, Ahmad Wahyudi, Reva, Rofi, Reva hadir, Pak. Basril, Renal, Farhan, Muhammad Farhan Fat, hadir Pak. Josia, Ramdes, Denny, Listiaji. Denny ya? Iya Pak. Nah nanti yang lainnya ada yang belum? Kita cek lagi ya di jam 9. Maaf telat ya saya. Materinya ada di Google Classroom. Sudah dipelajari tadi sambil nunggu link Zoom. Apakah sudah dipelajari? Materi hari ini lanjut yang minggu lalu terkait dengan kontinu ya. Dimana untuk yang kontinu ini ada lanjutannya yaitu distribusi gamma eksponensial, log normal, Weibull, chi-square. Ini ada ya. Nanti bisa dilihat di pertemuan 9 dan 10 ya. Setelah ini nanti ada tugas ya. Jadi silakan bisa dipelajari 9 dan 10-nya. Tapi memang belum saya berikan tugasnya. Distribusi gamma eksponensial ya. Sudah saya menjelaskan gamma dan eksponensial? Halo, udah belum? Ini saya berbagi layar terlihat nggak ya?
Terlihat, Pak. Terlihat ya, di HP saya nggak terlihat. Ya udah, aman berarti ya. 28 orang. Ya kita coba diskusikan sekarang distribusi gamma, eksponensial, log normal, Weibull, chi-square ya. Mau diselesaikan hari ini supaya minggu depan kita masuk ke fundamental sampling, apa namanya, ada hipotesis dan penaksiran dan hipotesis. Tapi diawali dengan fundamental sampling dulu ya. Baik, itu besok minggu depan. Dan ini untuk yang distribusi kontinu kita selesaikan sekarang. Yaitu yang pertama ini gamma dan eksponensial, slide-nya sudah ada di GCR. Harapannya sudah dipelajari dan sekarang kita diskusikan. Biasa di slide-nya ITB itu awal-awalnya dia ngasih ya pendahuluan ya dan overview. Nah ini adalah ringkasan rumusnya dari yang sudah kita pelajari dan akan dipelajari itu diberikan di sini. Kemarin kita udah belajar uniform kontinu ya. Ada yang tanyakan dari uniform kontinu? Uniform itu seragam, kontinu ya berterusan. Karena ada juga yang di discrete. Kalau di discrete kan dia seragamnya ya discrete ya. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tiap peubah X yaitu fungsi fx-nya, fungsi densitasnya nilainya sama, misalnya di sepertiga. Terdistribusi sama nih. Semuanya ini nilainya sepertiga. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah, itu ini discrete ya. Sinyal ya kalau Anda sinyal discrete ya. Ini histogram sih digambarkannya ya. Kalau memodelkan fungsi yang di apa namanya? Discrete, distribusi uniform discrete. Nah, kalau distribusi uniform kontinu yang minggu lalu dibahas juga, ini peubah X dari misalnya 2 sampai 4, datanya ini kontinu ya. Ini misalnya 2 sampai 4. Nah, ini nilainya misalnya sepertiga semua juga. Jadi dari 2 sampai 4 ini enggak discrete ya. Ada nilainya semua yaitu sepertiga ya. Misalnya tiap peubah 2 sampai 4-nya. Nih, A sampai B. Peluangnya nanti ini 1 ya misalnya. 1 sampai 4. Nanti peluangnya ya 1/4 min 1 ya. Jadi sepertiga ya. Dari 2 sampai 4 tuh kontinu. Itu distribusi kontinu uniform kemarin. Terus di kontinu juga selain uniform ada normal. Normal ini bentuknya, tapi ini kita tidak pelajari. Maksudnya kita nanti dalam menyelesaikan soal kita dekati ya. Dengan kemudian sudah belajar ya kurva normal standar itu kalau mu-nya di 0. Mu-nya itu di 0. Dan tau-nya itu 1 ya. Tau kuadrat ya 1. Nah ini apapun nanti soal di distribusi normal itu peubah X-nya ditransformasi ke Z dengan cara mu-nya supaya 0 berarti dikurang mu nanti yang ada X peubah X nih jadi misalnya X1 jadi Z1, X2 jadi Z2 itu dengan X1 min mu dibagi tau ya.
karena tiap satuan. Karena kita minta mu-nya supaya 0 dan tau-nya 1. Jadi dibagi tau-nya. Itu, nah lanjutannya nanti ini belajar gamma eksponensial. Gamma ini karena fungsinya ada fungsi gamma di sini ya. Fungsi densitas distribusi peluangnya untuk distribusi gamma ini ada fungsi gamma. Ini kalau alfanya 1 jadinya eksponensial. Misalnya alfanya 1, ini 1, ini 1, x pangkat 0 hilang. Apapun kali 1, ya ini tinggal eksponensial nilai. Jadi distribusi eksponensial ini variannya dari gamma ya. Distribusi eksponensial adalah distribusi gamma dengan alfanya 1. Jadi nanti kita bahas distribusi gamma itu ada 2 parameter, alfa dan beta. Nah, alfa yang sama dengan 1 itu eksponensial. Kalau alfa setengahnya V ini derajat kebebasan di C², nanti jadinya distribusi C². Ini juga gamma ini bentuknya. Karena alfanya setengah V aja ini jadi berubah. Ini kan tadi gamma alfa kan. Ini beta pangkat alfa kan. Nah, C² ini khusus alfanya setengah V dan betanya udah dikasih tahu 2. Maka ini 2 ya. Jadi ini C² juga sama dengan distribusi gamma. Maka yang pertama dipelajari gamma. Bila mana nanti alfanya 1 dia eksponensial. Bila mana alfanya setengah V dan betanya 2 adalah C². Nanti belajar juga distribusi log normal ini dari distribusi normal. Tapi dia log ya. Bentuknya juga sama nih. Cuma dia ln X ya. Nanti dipelajari dengan langsung aplikasi ya. Mengerjakan soal. Distribusi Weibull juga ini nanti. Jadi gitu slide awal-awal di ITB ini jadi ngasih rangkuman atau rumus-rumusnya ya. Bisa kita mulai sekarang nih materinya ya. Jadi itu tadi diberikan review rumus berupa outline yang mau dibahas di pertemuan ini. Untuk slide ini ya, nanti ada slide lagi yang C² Weibull itu ya. Sampai di sini ada tanyakan atau ada juga dari materi minggu lalu ada yang mau didiskusikan? Sepertinya Halo? belum, Pak. Belum ya, Dava ya. Dava ini ketua kelasnya ya? Iya, Pak. Dava nanti kan teman-teman Dava ini semuanya juga sudah punya slide-nya ya. Nanti saya minta untuk interaktif ya, karena sudah membaca. Nanti ada latihan soal atau contoh soal bisa Anda kerjakan atau presentasikan ya di sini. Biar nggak hanya saya yang ngomong, jadi Anda juga. Ini distribusi gamma itu coba acak continue X mempunyai distribusi gamma dengan fungsi padat peluangnya seperti ini. Parameternya ada 2, alfa dan beta. Disebut distribusi gamma karena di fungsinya ini ada gammanya. Gamma alfa. Jadi nanti dengan distribusi gamma ini turunannya ada eksponensial. Ya, itu nanti untuk menghitung teori antrian waktu tunggu event atau reliabilitas atau menghitung umur komponen mesin. Nanti ada eksponensial juga kita belajar waktu sebelumnya Poisson, jadi nanti kita akan melihat beberapa contoh ya. Juga terkait dengan gagal rusak kemarin binomial ya. Sukses atau gagal itu juga nanti kita
pakai materi yang sebelumnya di sini. Distribusi gamma ini ada fungsi gamanya. Ini fungsi gamanya adalah gamma alpha. Gamma alpha ini ya rumusnya dan turunannya ini kita cukup mengetahuinya aja untuk dapetin sebenarnya ini yang nanti dipakai ya. Jadi kalau fungsi gamma n misalnya fungsi n, nah simpelnya atau yang sudah disederhanakan dari sini tadi itu sama aja n-1 faktorial ya. Khusus untuk positive integer n karena memang nanti itu n-nya ini atau alfanya nanti juga itu ada di sisi kanan, maksudnya jadi grafiknya atau apa namanya ya grafiknya ini nanti kalau eksponensial jadi di kanan gamma atau nanti kita lihat seperti itu. Nggak ada di negatifnya, positif semua. Untuk X kurang lebih besar dari sama dengan 0. Ini n-1 faktorial, jadi kalau gamma 1 ya 1, gamma 2 pun 1 ya. Gamma 2. 2 kurang 1, 1 faktorial 1. 0 faktorial 1. 1/2 itu akar V. Ini aja yang jadi catatan nanti dalam perhitungannya. Ini ada beberapa varian ya. Bila mana Anda melihat betanya sama semua nih. Beta 1 tapi alfanya sebagai parameter pembentuknya itu adalah berbeda 1 nih. Kalau 1 dia eksponen. Dari besar jadi kecil, kecil, kecil. Menuju peubah X sampai sampai kecil sampai habis mungkin ya. Nah inilah yang dipakai untuk melihat lifetime suatu komponen gagal atau rusak ya. Makin peubahnya makin tinggi, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun dia masih normal, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia mungkin udah rusak ya, nggak berfungsi. Nah ini tadi fenomena yang seperti itu bisa diselesaikan dengan distribusi gamma yang alfanya 1. Kalau alfanya 2 nih, kalau alfanya 4, jadi memang alfa ini menjadi parameter pembentuk ya. Secara general untuk distribusi gamma ini bentuknya fungsi densitasnya fx sekian ya. Nanti tergantung alfanya dia akan menjadi distribusi eksponensial. Kalau alfanya 1, dia akan eksponensial. Ini masukin 1, 1, alfa 1, alfa 1. Gamma 1 tadi 1 kan. 1 kali beta, beta. Seper beta ya. Yang ini 1, X pangkat 0 itu 1 kali E pangkat min X per beta ini ya. Jadi turunannya saat alfa 1 itu disebut eksponensial. Dan Anda lihat grafiknya eksponensial. Di distribusi gamma, mu-nya rataannya alfa kali beta. Simpangan bakunya alfa kali beta kuadrat atau variansinya ya. Nah kalau di eksponensial alfanya 1 ya beta aja. Alfanya 1 ya beta kuadrat untuk atau kuadratnya atau variansinya. Sampai sini aman, bisa ya dimengerti. Nah ini waktu kemarin belajar Poisson, ada yang tahu Poisson itu apa? Ini rumus Poisson untuk peubah X. Ini karena disebut peubahnya tidak ada event ya. Jadi tidak ada event 0 ya. Jadi nanti kalau ada Poisson, distribusi Poisson peluang tidak ada event tuh ini. E pangkat min lambda T. Misalkan distribusi Poisson dengan parameter lambda
Poisson itu ada yang sudah mempelajari di slide ada. Kalau belum ada nanti saya tambahin ya. Nggak ada ya. Hipergeometri. Atau ada yang masih ingat distribusi Poisson? Mungkin ada yang sudah pernah belajar. Harusnya ada. Kemarin kayaknya saya tambahkan nih. Ada. Aduh, apa sih? Lupa saya naruhnya. Poisson itu jumlah kejadian ya, numerik angka nanti numerik jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu Poisson. Dulu pernah didistribusikan Poisson nggak? Sebelum UTS. Bukan ini ya. Ini Poisson. Hipergeometrik terus Poisson biasa. Nah, ini distribusi Poisson itu suatu eksperimen Poisson nih. Adalah eksperimen yang menghasilkan nilai itu numerik ya, angka dari variabel random X pada selang waktu yang diberikan. Jadi punya selang antara selang waktu satu dengan lain itu independen. Misal jumlah panggilan telepon di jam 8 sampai jam 9 selang waktu 1 jam ya. Berbedalah jumlah panggilan telepon jam 10 sampai jam 11. Nah, jumlahnya itu tidak saling mempengaruhi. Jadi independen ya. Jumlah kejadian dalam satu selang waktu itu Poisson. Ini rumusnya tadi. Kalau X-nya 0, jadi tidak ada event tadi. Dia hanya E pangkat min lambda T ya. 0 faktorial 1 kan. Ini pangkat 0, 1. Jadi tinggal yang tadi di slide sebelumnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, distribusi eksponensial Poisson, Anda lihat tuh bentuknya sama. Ini tadi eksponensial kita ya. Kalau misalnya super beta ini jadi lambdanya. Lambdanya sama dengan super beta. Ini tadi ya. Poisson bila mana peubah X-nya 0. Dia hanya E pangkat min lambda X. Nah, kalau misalnya nggak 0, ya berarti 1 dikurang. 1 dikurang ini. Kalau tidak ada event. 1 dikurang nggak ada eventnya berarti ada eventnya. Gitu maksudnya. Suka gitu ya di peluang ini. Misalnya suksesnya
60 berarti gagalnya, peluang gagalnya 40%. Nggak ada eventnya pangkat sekian ini, maka ada eventnya 1 dikurang pangkat sekian. Ini kalau lambda super beta ini kayak eksponennya. Super beta pangkat min apa ini lambda per beta nih. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti eksponensial tadi di sini. Pada saat peluang distribusi kumulatif dari X adalah ini, dan fungsi densitasnya berarti ini. Dan itu merupakan fungsi padat peluang ya, dengan lambda super beta eksponensial kan. Atau nanti kita lihat di contohnya ya. Dan ini menjadi aplikasi distribusi eksponensial yaitu waktu kedatangan. Waktu kedatangan itu waktu dari event Poisson pertama. Jadi kalau tadi Anda sudah pelajari bahwasanya Poisson itu punya selang waktu kejadian, misalnya nih di jam 8 sampai jam 9, dalam 1 jam ini ada jumlah panggilan telepon berapa. Nah di sini event Poissonnya ya. Tapi sebelum masuk ke kejadian pertamanya, ini waktu kedatangan tibanya. Ini terdistribusi secara eksponensial. Karena nanti kalau sudah di sini bisa aja itu alfanya lebih dari 1. Nanti Anda pelajari eksponensial ini, tadi kan Anda lihat alfanya 1. Atau di sini Anda lihat rataannya mu sama dengan beta. Di gamma kan mu sama dengan alfa beta, karena alfanya 1 jadi cuma beta. Nah di distribusi Poisson tadi dikenali lambdanya super beta. Kalau dibalik beta itu adalah super lambda. Dengan demikian maka beta itu adalah rataan antar 2 event yang berturutan. Nah ini nanti bisa dipakai dalam aplikasi. Kita lihat di contoh soal nanti ya. Nah ini. Untuk mengerti pembahasan atau teori ini tadi, Anda bisa pelajari soalnya. Sampai di sini coba Anda pelajari soalnya, nanti kalau ada yang mau menjawab, menjelaskan maksudnya ya. Kalau jawabannya ada di sini sih. Jadi di slide yang sudah diberikan di GCR itu ada soal sama jawabannya untuk dianalisa ya di contoh soal. Nah, kalau untuk yang di latihan soal pun ada jawabannya, tapi saya harap Anda mengerjakan dulu baru dilihat jawabannya. Yang contoh soal ini silakan Anda pelajari analisisnya. Kalau ada yang sudah berhasil, Anda bisa presentasikan ke kita. Ya, disilakan.
Gimana? Udah bisa? Ada yang bisa? Dava? Bisa? Rifki? Belum, Pak. Ada WA banyak ya. Suatu sistem terdiri dari tipe komponen tertentu mempunyai umur ubah acaknya T ya. T ini mewakili umur usia dari komponen sampai rusaknya dinyatakan dalam tahun. Berapa tahun gitu ya. Sampai dia rusak. Itu ternyata terdistribusi secara eksponensial. Ya, biasanya memang lifetime ini terdistribusi secara eksponensial kan tadi grafiknya. Makin lama tahun dia makin paus ya, makin ya nggak berfungsi. Ubah X-nya itu makin ya tadi kan gambar eksponensial gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun makin habis ya. Misalnya di 9 tahun, 10 tahun dia 1 tahun masih bisa berfungsi. Apalagi masih baru 0 tahun ya. Bagus. Dengan betanya 5, ini ada 5 buah komponen di sistem itu. Jadi satu sistem terdiri dari beberapa komponen. Ternyata ada 5 buah komponen di sistem itu, tentukan peluang sekurang-kurangnya 2. Jadi peluangnya sekurang-kurangnya 2. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya, sampai 5. Maksimal 5. Di satu sistem itu ada 5 komponen. Ini yang ditanya peluang sekurang-kurangnya 2. Itu bisa berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Nah, ini ada 2 term ya. Sampai akhir tahun ini dia pakai eksponensial peluangnya. Tapi untuk yang 2 komponen berfungsi atau enggak ini binomial. Jadi Anda kerjakan dulu peluang sampai akhir tahun ke-8 ini berapa dari 5 buah komponen itu. Ya ini kan eksponen. Terus yang rusak dari 5 rusak atau enggak itu binomial. Kemarin ya. Waktu atau nanti Anda pelajari yang binomial. Di sini implementasinya nih. Eksponensial, oke, betanya 5. Peluang sekurang-kurangnya 2. Modelnya matematisnya gini ya. Jangan sampai kebalik. Kalau kayak gini nanti ya berarti 1 ya. 0, 1, 2 ya. Berarti sebanyak-banyaknya 2. Peluang sebanyak-banyaknya 2 komponen. Ini sekurang-kurangnya 2, berarti ada 2, 3, 4, sampai 5. Di binomial, kalau untuk Anda melihat peluang sukses atau gagalnya, kemarin kan itu namanya juga B ya. B ini berarti terdistribusi antara P suksesnya sama Q gagalnya.
Kalau binomial seperti itu. Ada percobaan, independent trials. Percobaan itu berapa kali yang menghasilkan sukses dan gagal. P sama Q-nya. Kalau multinomial berarti ada banyak. Nggak PQ ya, kemarin ada pakai 1x, 2x, 3. Sampai K ya. Ini yang binomial, Anda akan menghitung seperti ini, tapi untuk dapetin peluang berfungsi sampai akhir tahun ke ini pakai eksponensial. Jadi ada dua yang dikerjakan. Anda cari peluang masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8, yaitu ini model matematisnya. P, T lebih besar dari 8. Ada nggak peluang yang lebih dari 8 secara eksponensial? Nah, itu Anda kerjakan eksponensialnya dulu. Tadi di rumus apa? Ini ya. Rumusnya. Kalau ditanya peluangnya itu integral fx dx. Kalau ditanya misalnya ini distribusi eksponensial dengan fungsi padat peluangnya seperti ini, ya nanti integral ini per beta e pangkat x per beta dx. Nah, ini tadi eksponensial Poisson di alam dia waktu ya x-nya, ubahnya waktu jadi dt. Anda bisa sama aja kan, x dx ya. Jadi Anda kerjakan ini ya, integral 8 sampai tak hingga 8 tahun, 5 tahun, 8, 9, 10, berapa sampai berapa tahun, sampai tak hingga. Ya ini dikeluarkan ya, per betanya. Per 5 integral 8 tak hingga ini E pangkat min T per 5 dt. Nah ini hasilnya 0, sekian. 0,2 ini nanti digunakan untuk menyelesaikan binomialnya saat P-nya 0,2 peluangnya. Ada berapa peluang sekurang-kurangnya 2 ya dari 5 komponen, kita menggunakan binomial yang masih berfungsi atau yang nggak gagal, yang masih bagus. Jadi dicari peluangnya secara eksponensial 0,2. Ya. Nah, demikian Anda bisa juga persamaannya itu sama dengan 1 dikurang 0 sampai 1-nya di binomial tersebut. Kenapa kita cari X-nya 0? Karena mudah dengan melihat tabel binomialnya. Ini adalah 0,7373. Ada yang tahu ini kok bisa sama dengan ini? Dari 2 sampai 5 kan yang ditanya. Ya, ada peluang 5 berapa, peluang 4 berapa, peluang 3 berapa, peluang 2 berapa. Ini enggak seragam ya. Mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek. Anda probability sum dari 2 sampai 5 ini yang ditanya peluang. Tapi sama aja dengan kalau Anda hitung dari 0 sampai 1. Ini Anda tahu berapa. Kalau ini ditambah, di total ini kan kalau semua jumlah peluang itu 1 ya.
Jadi kalau 1 dikurang ini berarti ya tinggal ini. Nah ini, kita lihat 0 sampai 1-nya. Kenapa nggak sampai 2-nya? Karena ini sama dengan 2. Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2 di soal sekurang-kurangnya 2 komandan masih berfungsi. Berarti yang nggak berfungsi ya 1 min. Dari yang tidak berfungsinya. 0 sampai 1. Ini di tabel binomial ya. Ada atau di slide ini ada ya? Oh, enggak ada ya. Tabel binomial. Harus punya tabel binomial. Di buku Walpole-nya kita cari di appendix A. Ini binomial. Di binomial itu sudah dihitungkan. Hitungannya tapi kalau dari X sama dengan 0. Binomial probability sum untuk X sama dengan 0 sampai R-nya. Nah, R-nya 1. Ini tadi R-nya 1. Binomial untuk N-nya berapa? N-nya 5 ya. Ada 5 komponen ya. 5. Nih. Anda lihat N-nya 5. Ini N-nya 5. Terus peluangnya 0,2. 0,2. Untuk R-nya 1. Udah dihitung. 0,7373. Nah, 1 dikurang 0,7373 ini hasilnya. Itu solusi nomor 1. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, solusi nomor 1 ya. Ada yang tanyakan? Cukup jelas, Pak. Ya, baik. Gamma vs eksponensial. Ini tadi ya penjelasannya. Misalnya di sini ada waktu ya. Sumbu waktu itu punya interval dari jam 9 sampai jam 10. Ada proses Poisson di sini. Jumlah panggilan dari jam 9 sampai jam 10 itu ada berapa? Nah, misalnya nanti ada, ini cuma ilustrasi ya. Menyatakan waktu sampai terjadinya Poisson event. Nah, itu eksponensial. Waktu mau sampai ke event pertama Poissonnya. Ya, eksponensial ya. Jadi ada satu event, maka memang eksponensial ini lambdanya 1. Dalam apa ini? Alpha ya, alpha. Parameter alpha. Kalau gamma itu kalau alfanya lebih dari 1. Jumlah event pada distribusi gamma dinyatakan oleh parameter alpha. Jadi kalau alfanya lebih dari 1, dia udah masuk di Poisson. Poisson itu sejumlah event kan yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Jadi dia kalau sudah di sini nanti terdistribusi gamma ya.
menggunakan distribusi gamma karena alfanya nanti lebih dari 1. Nah, parameter beta itu tadi mean time between event. Waktu rataan antar event to beta. Di distribusi gamma ada 2 parameter, alfa dan beta. Alfa itu parameter pembentuk kemarin kita lihat tuh kalau alfanya 1 dia eksponen. Jadi seperti ini. Mau masuk ke proses event, waktu kedatangan, waktu mau nyampe, mau tiba, gitu. Atau mau matinya, mau hidup. Bisa semua sih aplikasi tadi. Misalnya nanti ada tikus diracun, itu juga nanti ada contoh. Kapan dia bertahan sampai matinya itu. Survival time. Masalah-masalah yang seperti itu, ini eksponensial. Nah, kalau versus gamma, ngelihat seperti ini. Kalau dalam selang waktu tertentu ada jumlah eventnya banyak, alfanya lebih dari 1, di situ udah gamma. Nggak Poisson. Nggak eksponensial. Misalkan panggilan telepon tiba di sweet spot tertentu mengikuti proses Poisson. Misalkan. Yaitu rataannya betanya 5 ya. Panggilan per menit. Berapa probabilitas bahwa sampai 1 menit? Sampai 1 menit. Dari 0 sampai 1 ya. Jadi yang ditanya PX-nya kurang dari sama dengan 1. Sampai itu berarti sama dengan pada saat 2 panggilan datang ke sweet spot. Ini ada analisisnya, Poisson prosesnya. Berarti yang dimaksud Poisson itu ada jumlah panggilan dalam interval tertentu. Dengan peubah X-nya adalah waktu dalam menit sebelum terjadinya 2 calls tadi. Ini terdistribusi gamma karena ada nantinya dalam interval tadi ada 2 panggilan. Dan itu rata-rata sih per menitnya 5 panggilan. Jadi betanya 1/5. Nah, yang ditanya ini sebelum up to a minute, berapa peluang probability bahwa sampai 1 menit kurang dari sama dengan 1 pada saat 2 panggilan datang ke situ. Nah, ini silakan Anda hitung ya. Kalau udah diketahui parameternya, alfanya 2, betanya 1/5, masukkan aja ke rumus. Rumus itu distribusi gamma. Tadi kalau alfanya 2, gamma 2 itu berapa? 1 ya. Karena kalau gamma n min 1 faktorial. 2 kurang 1 faktorial ya 1. Jadi 1 per beta pangkat 2. 1 per beta pangkat 2 ya. Terus 2 kurang 1 X berarti ya. Dikali pangkat min X per beta. Jadi fungsi kalau ditanya peluangnya itu pasti diintegralin. Fungsi densitasnya itu diintegralkan. Integral fx dx. Jadi kalau fx-nya ini 1 beta kuadrat dikali x pangkat pangkat min x per beta, itu integral tersebut dx ya. Nah, ini Anda selesaikan integralnya ya. Itu nanti hasilnya 0,96. Gamma 221 ya. Jangan lupa integral pangkat
Pangkat X dx itu ada juga nih rumusnya. Dan juga jangan lupa integral parsial. Untuk nyelesain integral ini tadi. Integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V dv. Punya X ini dv-nya E pangkat min 5X. E pangkat min 5X. Ya kalau U-nya X berarti DU-nya dx. Kalau dv-nya E sekian ini tadi, berarti V-nya ini. Nah, itu silakan masukkan integral parsialnya ya, seperti ini. Kita coba selesaikan dengan eksponen E ini ada ya nilainya berapa, tapi di kalkulator juga bisa. E ini. Coba hasilnya sama 0,96. Ya, ada yang udah mengerjakan? Ya, dicoba ya. Anda ini integralin, terus masukin batas atas, batas bawahnya. Yang penting pas pemodelannya nih benar. Kalau sekurang-kurangnya, bukan sekurang, tadi istilahnya apa 1 menit tadi, probabilitas bahwa sampai 1 menit. Berarti dari 0 sampai 1. Atas bawahnya 0, atasnya 1. Itu silakan dipelajari untuk penyelesaiannya, integralnya. Ini lagi ada masalah survival time tadi saya sudah sampaikan. Ya, biasanya ada di aplikasi seperti ini. Ini ada tikus percobaan. Dia dapat bertahan tidak lebih dari 60 minggu. Melihat sepertinya dikasih toksik racun ya. Pengaruh dosis dari racun. Untuk tikus itu dapat bertahan tidak lebih dari 60 minggu itu berapa probabilitas? Ya, ini udah dikasih tahu definisi gamma, alfanya 5, betanya 10. Berarti ya dengan penyelesaian gamma. Alfanya 5, betanya 10. Tuh peluang X tidak melebihi 60 minggu. Berarti dari 0, 1, 2, 3 sampai 60. Ini model matematisnya dari soal. Ya. Nah ini bisa kita selesaikan dengan cara tadi itu, ini dengan cara rumus. Ya, silakan. Atau Anda juga bisa dengan fungsi kumulatif distribusi gamma. Ini nanti kita pakai tabel ya. Jadi pendekatannya kalau cepat sih udah dihitungkan sama Walpole, dia ada tabelnya nih. Tabel incomplete gamma itu di A23 ya. Jadi Anda harus di scroll ke bawah lagi untuk dapetin tabelnya fungsi gamma. Ini kan A1 binomial. Dia ada di A23. Jauh ini. Masih A7. A14. A20. 21 mungkin.
22, ini 23. Incomplete gamma function. Ini bentuknya ya. Dia Y ya, bukan X. Nah, bentuk itu dirubah sini. Caranya Y itu sama dengan X per beta. So, jadi X itu sama dengan B kali Y ya. Beta ya, beta. Nah, kalau diketahui tadi X-nya 60 untuk ubah 60 ini. X 60 itu Y-nya berapa? 6. Kok bisa? Ya ini tadi. Y-nya itu X per beta. Betanya di soal 10. 60 bagi 10, 6. Anda dapat Y-nya di 6 ya. Jadi sama aja peluang ya tikus itu hidup hingga 60 minggu itu sama dengan fungsi incomplete gamanya F6,5. Nah, ini Anda bisa cari di tabel, hasilnya 0,715. Itu 6,5. 6,5 ya. Jadi bentuknya kan kayak gini. Alfanya ini 5. Alfanya 5. 5 kurang 1, 4. 6 itu ini tadi Y-nya atau X-nya. X-nya sih 60 karena betanya 10 tadi kan, jadi 6 bagi 10, 6. 60 bagi 10, 6. Sudah dikenali. Nah, ini lihat di tabelnya. Bila mana alfanya berapa tadi? 5 ya. Alfanya 5. Alfa itu apa tadi? Jadi soal juga ya. Udah dikasih parameternya, alfanya 5, betanya 10. Nah, X-nya ini 60 bagi 10 tadi, betanya 10, 6. Jadi menggunakan tabel cepat 0,7150. Ya, ini hasilnya. Kalaupun Anda integralkan ini juga hasilnya kurang lebih ini. Ada yang mau mengintegralkan? Anda hitung gamma 5 itu berapa? 5 kurang 1 faktorial, jadi 4 faktorial. Berapa ini? Nah, ini tadi bila ubah X-nya 60 ya masukkan substitusi. 4 dikurang 1, 4. 5 kurang 1. Ini kan gamma. Alfanya nih. Tapi udah dimudahkan nih pakai tabel ya. Cuma Anda rubah ke Y ya. Y-nya itu per X per beta. Diingat aja itu rumusnya. Incomplete gamma nanti tabelnya seperti ini tadi. Bentuk ini sama dengan ini ya. Untuk memudahkan, cari di tabel A23 di buku Wolfel, hasilnya sama 0,715. Jadi emang ini soal dari bukunya Wolfel ya. Ini kan screenshot aja. Atau ini udah ada tabelnya ya. A23 ini tadi. Alfanya 5, X-nya 6. 7150. Ya, ada contoh soal lain, tinggal Anda kerjakan. Ya, Anda kerjakan. Dengan fungsi
incomplete gamma function. Lima, 0,96 ya. Sama aja. Nah, ini udah latihan, silakan. Ada yang mau mengerjakan latihannya? Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, itu latihan. Coba dikerjakan latihan, jangan lihat dulu solusinya. Solusinya ada di belakangnya. Coba dikerjakan, nanti sama enggak dengan solusinya.
Untuk absensi ada yang belum? STAJ ada. Ramdes, Josia, Muhammad Fadli. Hadir, Pak. Ini jangan lupa absen sentral juga ya. Muhammad Fadli hadir, Pak. Baik, Pak. Muhammad Reza Rafendi. Hadir, Pak. Tadi kemana? Tadi, Bu. Baru bangun. Rofi ada. Josia. Andes. Istiaji. Pak, maaf Pak. Ya, Rofi udah ditanyain belum Pak? belum. Tadi hilang sinyal Pak. Oh, ya. Udah. Temennya Josia, Ramdes, Istiaji, tahu nggak Ros? Gimana Dava, ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak, masih nyoba ngerjain. Alhamdulillah. Kalau gitu ya, silakan dikerjakan ya. Kita sampai jam berapa nih? 8, 9, 10, masih panjang ya. Nah ini ya, latihannya itu ada 2 latihan, diberikan solusinya juga. Silakan nanti dikerjakan, itu integral parsial ya. Nanti kalau mau pakai tabel juga silakan pakai tabel ya. Nah berikutnya ada distribusi chi-square, nanti ada juga log normal ya. Nah, itu kita pelajari hari ini biar selesai. Wavefull juga ada ya. Mungkin bukan di slide ini ya, kita pakai slide satunya. Baik, kita lanjut untuk materi ya. Untuk latihannya dicoba di rumah lagi. Jadi kalau contoh soalnya tadi udah mengerti, latihannya bisa. Atau juga ada pembahasannya di belakang. Ini ada lagi di distribusi kontinu itu ada chi-square, ada log normal, lambda, variable. Ya, jadi kontinu ada banyak. Uniform udah kita bahas, normal itu dibuat standarnya supaya melihat di tabel ya, mudah dengan pakai jet, transformasi jet. Gamma ini turunannya jadi eksponensial kalau alfanya 1 tadi ya. Incomplete gamma juga ada tabelnya ternyata, tapi nanti Anda X-nya itu jadi Y ya. Nyari Y-nya ini tadi X per beta ya. Kalau X beta kali Y, tapi kalau Y X-nya per beta.
Ya, tadi 60 dibagi 10 ya, jadi 6. Ya. Berikutnya juga, ini masih overview. Overview aplikasi distribusi gamma atau eksponensial itu kalau eventnya 1 ya. Kalau lebih dari 1, alfanya itu gamma kan. Seperti ini. Ini juga sudah ada contohnya di slide yang sebelumnya. Itu jadi aplikasinya bisa untuk waktu sampai terjadinya satu event Poisson. Ini kalau alfanya 1 itu adalah eksponensial. Kalau udah terjadi beberapa event, berarti dalam selang waktu tertentu Poisson ini masuk ke gamma ya, distribusinya. Probabilitas waktu tikus bertahan tidak lebih nih, yaitu kalau dia parameter alfanya 1 dia eksponensial. Tapi semuanya tuh aplikasi gamma, distribusi gamma. Tinggal alfanya aja 1 atau, nah ini kalau alfanya setengah V dengan betanya 2 itu ada chi-square namanya. Terus ini normal, kalau dengan ln nanti dia itu log, distribusinya log normal. Fungsi padat peluangnya ini ada ln-nya ya. Nggak jauh dengan fungsi normal. Weibull ini fungsi padat peluangnya alfa beta x pangkat beta min 1 f pangkat min. Untuk x-nya positif semua ya. Jadi di distribusi gamma ini semuanya positif. Nah, itu beberapa rangkuman di slide ITB ini ya gitu. Jadi awalnya dikasih rangkuman outline dengan rumus-rumusnya. Nah, ini materinya ya. Masuk di materi chi-square. Materi chi-square ini tadi disampaikan sama dengan gamma, distribusi gamma. Saat alfanya setengah V ya. Ini setengah V. Alfanya setengah V. Dan betanya 2. Nah, makanya langsung 2 ya. Kan gamma itu 1 per beta ya. Alfa dikali gamma alfa. Ini alfanya setengah V. Dan betanya 2. Untuk integer positif ya. Kalau 0 atau negatif dia 0. Pemanfaatan chi-square untuk topik dealing with sampling distribution, analis varian dan parameter. Kita ke contoh soal aja untuk melihat pemanfaatannya supaya lebih tergambar. Ini sebelumnya ada rumus mu-nya V ya. Ini tau kuadratnya 2V. Loh, kok nggak ada contoh soalnya? Langsung ada distribusi log normal. Ini fungsi padat peluangnya juga. Biasanya ada materi terus contoh soal. Ini log normal. Ya, dia variabel pembacaknya X mempunyai distribusi log normal jika variabel random Y. Jadi nanti Y-nya itu adalah ln X. Mempunyai distribusi normal dengan rataan mu dan simpangan bakunya itu masih fungsi padat peluangnya seperti ini. Ini kan fungsi fx. Nanti kita punya tabel juga kayaknya. Ya, pakai kurva normal juga. Jadi diampiri dengan normal standar Z. Tapi ini tadi ya ln X ya. Yang membedakannya nanti dia log normal. Ini rumus ya nanti kalau digunakan ini rumusnya. Kita lihat contohnya. Konsentrasi polutan dihasilkan lebih oleh pabrik kimia diketahui menyerupai distribusi log normal. Jadi ada distribusi polutan di udara itu konsentrasinya menyerupai distribusi log normal. Hal ini penting dalam ya polusi udara lah ya, diatur sama pemerintah nih.
kita akan lihat bila mana distribusi log normal tersebut dengan parameter mu-nya 3,2 dan tau-nya 1 ya. Berapa peluang bahwa konsentrasi melebihi 8 bagian per juta. Jadi 8 lebih peluang untuk X-nya itu lebih ya, melebihi 8. Kok sama dengan di sini. Peluang X-nya lebih dari 8 itu berapa? Ini ada kurva normalnya ya, sudah diberikan. Ini dia peluang lebih dari 8 nya berapa? Dengan parameter mu 3,2 dan tau 1 untuk log normalnya. X itu konsentrasi polutan bagian per juta. Yang ditanya X-nya kalau 8 bagian per juta lebih dari 8, nggak sama dengan. Nah, coba dipelajari. Udah dapat? Solusinya ini. Kalau yang ditanyakan apa nih kanannya biasanya dikurang kirinya ya. Sama aja persamaannya ya. Kenapa? Karena di transformasi di kurva normal itu yang sudah dihitungkan tuh kirinya ya. Jadi kalau ditanya kanannya ya 1 dikurang kirinya. Itu senantiasa diingat ya. Nyari kurva normal di awal-awal dari appendix. Poisson. Nah, ini. Kurva normal. Tapi dia nggak X, dia Z. Ini gambarnya nih. Yang sudah dicari itu kirinya. Dari Z. Yang diarsir nih ya. Area di bawah kurva normal itu peluangnya. Yang sudah ada di tabel Walpole ini. Bila mana udah transformasi Z. Di mana mu-nya 0. Dan tau-nya 1 ya. Nah, itu silakan. Y sama dengan ln X mempunyai distribusi normal mu 3,2 dan tau-nya 1. Jadi transformasi Z-nya waktu belajar kurva normal, waktu belajar distribusi normal kan ada transformasi Z. Z itu apa? X dikurang mu ya. Dibagi tau ya. Tau kayak gini ya.
Tuh ya. Nah, X-nya ini Y sama dengan ln X. Ln X, X-nya 8 dikurang 3,2. Mu-nya ya 3,2 dibagi 1. Taunya ya. Dibagi 1. Ini hasilnya min 1,12. Ini Z ya. Nah, kalau Anda sudah dapat Z-nya, ya, Anda cari di tabel Whirlpool itu. Min 1,12. Ini min 1 ya. Min 1,12. Jadi min 1,1 cari 0,12. Ini berarti. Nih. Min 1,12. Jadi ketemu di sini 0,1314. 0,1314. Tapi tadi yang ditanya apa? Kanannya ya. Maka 1 dikurang kirinya, 1 dikurang 0,1314-nya hasilnya. 0,8686. Itu solusi perhitungan untuk contoh soal yang tadi. Nomor 1 ya. Ada ditanyakan untuk contoh soalnya? Ada? Ya, selebihnya ini nanti dijelaskan hanya dengan contoh soal ya. Ini ngitungnya pakai kalkulator kalau kayak gini. Pangkatnya. Distribusi kumulatif. Di distribusi Weibull efeknya 1 min E pangkat min alpha X. Pangkat beta lagi. Nah itu silakan. Oh kali ya. Ini pangkat apa kali? Coba. Ini ada apa? Length of life X in hours. Satu item di mesin terdistribusi secara Weibull dengan alfanya 0,01, betanya 2 ya. Peluang jika ini file ya, sebelum 8 jam digunakan. Jadi peluang sebelum 8 jam itu adalah file atau gagal ya. Sebelum 8 jam. Satu dikurang pangkat alpha X. Oh iya benar. X-nya 8 tadi ya. Betanya 2. 8 kuadrat 64. Iya ya. X pangkat beta ya. Udah pangkatnya pangkat lagi. Ya ini silakan dihitung hasilnya ini enggak pakai kalkulator untuk 1 dikurang pangkat min 0,64. Ini ada latihan soal lagi untuk Weibull. Misalkan apa ini? Service life dalam tahun ya. Ini baterai alat bantu dengar ya.
itu terdistribusi secara Weibull dengan alfanya setengah dan betanya 2. Berapa lama ya baterainya itu? Terus kemudian berapa peluang baterai itu beroperasi setelah 2 tahun? Masih bisa beroperasi tidak? Nah, ini menggunakan rumus tadi ya. Fx1 dikurang 1 min N. Nah, selebihnya perhitungan kalkulator lah ya. V itu 3,14, itu 2, itu berapa ya? Ada yang tahu berapa? Di slide-slide sebelumnya tuh ada ya, nilainya. Atau Anda pakai kalkulator. Ini itu 2,718. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu. Sepertinya cukup, Pak. Yang benar. Iya ya. Ya, selesai berarti distribusi kontinu ya. Yang distribusi diskrit aman. Poisson udah pernah. Kalau belum tak tambahin materi Poissonnya tadi. Di GCR ya. Kalau belum. Jangan lupa untuk absen ya. Silakan Anda mendokumentasikan dirinya masing-masing untuk absen di apa namanya? Link sentral gitu ya.
Gimana Dava yang lainnya? Kalau Dava aman, yang lainnya ada yang ditanyakan dan didiskusikan?
Belum ada ya yang lainnya. Sepertinya cukup juga, Pak. Sepertinya cukup, Pak. Oh, ya udah. Nanti ini tak tambahin materinya di GCR-nya ya. Di setengah jam berikutnya silakan latihan-latihan tadi yang ada di slide itu dipelajari. Nanti contoh soal dan latihan itu jadi kisi-kisi lah di tugas atau kuis atau UASnya nanti. Nggak jauh dari situ untuk kuis atau tugasnya atau UASnya ya. Terdekat mungkin nanti ada tugas kita berikan. Silakan Anda pelajari dulu latihannya di setengah jam ke depan ini sampai jam 11.30 secara mandiri ya oleh Anda masing-masing via GCR. Untuk materi poisannya juga mau saya tambahin kalau nanti nggak ada belum saya cek sih. Itu saja kita cukupkan sekian untuk di Zoom-nya. Besok minggu depan itu materinya udah ke materi setelah UTS ya yang seharusnya, yaitu ini ya tadi itu distribusinya udah fundamental sampling. Jadi distribusi T dan F nanti mungkin ada juga di kan tadi belum dibahas ya, itu pas inferensia nanti ngambil apa namanya keputusan, demikian juga static and inferensia ya, statistika inferensia. Tapi sebelumnya dipelajari ini distribusi sampel, fundamental sampel ya. Sampel tuh kayak mana, parameter statistik itu apa aja, rataan itu apa, variansi apa. Tapi udah tahu kan tadi distribusi peluang itu rataan itu mu ya, variansi itu tau ya, itu kuadrat ya, standar deviasi atau simpangan baku. Nah ini nanti ada juga nih distribusi T dan F ya. Ini minggu depan. Nah seharusnya inilah setelah UTS kita pelajari itu ya. Sudah kepada beberapa penerapan di penarikan kesimpulan. Jadi kemudian juga ada penaksiran, terus hipotesa ya, dan regresi linear. Kita cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.